Assalamualaikum pemirsa. Dari sekian banyak prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur Jakarta, salah satunya adalah revitalisasi Kota Tua. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan wisata favorit di ibu kota. Bangunan yang berada di kawasan Kota Tua didominasi gedung dengan arsitektur Eropa dan Cina dari abad 17 hingga abad 20. Kota Tua telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta. Kawasan dengan luas 1,3 km persegi ini melintasi wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sejarah Kota Tua atau dikenal Batavia Lama berawal pada tahun 1526. Kala itu Kerajaan Demak menugaskan Fathahillah, seorang panglima, untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah berhasil direbut oleh Fathahillah, pelabuhan tersebut diganti namanya menjadi Jayakarta. Wilayah taklukan Kerajaan Demak itu kemudian diserang oleh perusahaan dagang Belanda VOC pada tahun 1619 dengan dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Kemudian pada tahun 1620 VOC membangun kota baru yang berada tepat di atas reruntuhan Jayakarta. VOC menamakan kota tersebut Batavia sebagai penghormatan kepada leluhur bangsa Belanda, Batavieren, pada 1635. Kota diperluas ke sebelah barat Sungai Ciliwung. Kota tersebut dirancang dengan sistem pertahanan berupa tembok dan parit sekeliling kota. Kota Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur, juga sebagai pusat perdagangan di Asia. Nama Batavia digunakan sejak 1621 sampai 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia berganti menjadi Jakarta yang digunakan hingga saat ini. Revitalisasi dan pengembangan Kota Tua Jakarta sudah dilakukan sejak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1972. Bang Ali mengeluarkan keputusan gubernur yang menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Revitalisasi yang terakhir dan termegah dilakukan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan. Anies Baswedan telah mengubah Kota Tua menjadi zona rendah emisi. Dalam revitalisasi zaman Anies Baswedan, saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua yang telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda serta mewujudkan kawasan rendah emisi. Pedestrian ini juga dilengkapi berbagai fasilitas, selain itu juga dimudahkan bagi para disabilitas. Berita1.com. Revitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI muliakan pejalan kaki. Revitalisasi kawasan Kota Tua di Jakarta Barat dan Jakarta Utara bukan hanya perkara pembangunan fisik, melainkan juga dilakukan untuk mengubah mindset masyarakat bahwa sejatinya
memuliakan pejalan kaki adalah indikasi kota modern. Pembangunan fisik berupa penataan jalan, trotoar, dan drainase di kawasan kota tua pada dasarnya memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat pejalan kaki dalam mengakses kawasan kota tua secara menyeluruh. Jalur sepeda menghiasi kota tua setelah direvitalisasi. Demi memuliakan para pejalan kaki, sepanjang daerah trotoar di kawasan kota tua direvitalisasi. Dengan revitalisasi ini, orang akan menjadi merasa nyaman untuk mengakses kawasan kota tua, kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Ari Nugroho. Pasca revitalisasi, kota tua Jakarta menjadi terkoneksi dengan transportasi umum. Kawasan tersebut kini langsung terhubung dengan kawasan kereta di mana warga mengakses KRL komuter lain serta halte Transjakarta. Hal ini tentunya demi memudahkan mobilitas pengunjung yang hendak berkunjung ke kawasan kota tua Jakarta. Tidak hanya pelancong lokal, juga mancanegara, kata Hari Nugroho. Kawasan tersebut kini menjadi lebih segar, indah, dan ramah untuk para pengunjung. Sepanjang jalan kota tua menuju gedung Bank BNI yang dulu dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4, kini berubah menjadi kawasan pejalan kaki dan pesepeda. Jalur pedestrian semakin tertata apik. Trotoar dilengkapi dengan jalur pesepeda serta ubin pengarah bagi penyandang disabilitas. Tidak tampak adanya pedagang kaki lima menempati area sekitar trotoar. Warga menikmati jalur pedestrian yang baru dari stasiun kota menuju Plaza Fathahillah atau sebaliknya di kawasan kota tua Jakarta Barat. Pepohonan kecil sepanjang jalan menambah segar suasana. Bangunan lama yang dulu merupakan gedung tua suram dan menakutkan telah disulap menjadi gedung yang rapi dan benar-benar indah dilihat. Memuliakan pejalan kaki juga terbukti dari upaya menyediakan kawasan dengan udara bersih, pedestrian tidak diselubungi asap kendaraan. Kawasan kota tua telah menjadi kawasan rendah emisi atau low emission zone. Tujuan memberlakukan wilayah less low emission zone adalah untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar kawasan kota tua. Ini menjelaskan sejumlah jalan yang tadinya dapat dilalui kendaraan bermotor seperti jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Ketumbar disulap menjadi pedestrian atau trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kini lebih nyaman ke kota tua dengan naik transportasi umum yang terintegrasi seperti KRL, Transjakarta, atau pesepeda. Karena kota tua telah ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi dan menjadi salah satu simpang temu berbagai moda transportasi publik, maka kota tua nampak semakin segar dan aman. Bila pemirsa ingin ke kota tua, sebaiknya naik kendaraan umum. Atau bisa, kalau pakai kendaraan pribadi, bisa memarkirkan kendaraannya di stasiun dan terminal. Konsepnya memang transportasi publik. Bila ke kota tua, tinggalkan kendaraan pribadi di rumah
atau di fasilitas park dan ride yang tersedia di berbagai stasiun dan terminal yang relatif jauh. Demikian pemirsa, jadi untuk ke Kota Tua kita harus pahami konsepnya. Konsepnya adalah tempat yang segar, nyaman, rendah emisi. Lebih baik datang dengan kendaraan umum, karena kalau kita dengan kendaraan pribadi parkirnya jauh. Tapi tidak apa-apa kalau kita memang suka jalan kaki jauh-jauh. Demikian pemirsa, simak terus tayangan Sultan Malanno tentang keberhasilan Anies Baswedan dalam membangun Jakarta selama 5 tahun. Assalamualaikum.